Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggracia dan selanjutnya kita akan simak informasi terkini dalam segmen Business Bites. Pemirsa, ekonomi Indonesia tumbuh solid di tengah tekanan global. Badan Pusat Statistik mencatat produk domestik bruto atau PDB nasional tumbuh 5,04% secara tahunan pada kuartal 3 2025 dengan total nilai ekonomi mencapai 6.060 triliun rupiah. Capaian ini sejalan dengan ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5%, namun laju ekonomi sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12% secara kuartalan. Ekonomi Indonesia tumbuh 1,43% didukung konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor yang masih kuat. BPS mencatat ekspor tumbuh 8,96% mencapai 74,39 miliar dolar, sementara impor justru turun 2,09%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai September 2025. Lantas, apakah target 8% pertumbuhan masih realistis untuk dicapai dalam waktu dekat, serta bagaimana memastikan pertumbuhan tidak hanya tinggi di angka, tapi juga terasa di lapisan bawah masyarakat? Sudah hadir bersama kami di studio, Profesor Budi W. Sucipto, Ekonom Universitas Indonesia. Prof. Budi, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Budi. Kita lihat ya, ekonomi di kuartal ketiga ini tumbuhnya masih cukup solid, 5,04%, relatif stabil. Tapi pemerintah punya target yang begitu ambisius nih, 8% dalam beberapa tahun ke depan. Anda melihat apakah ini realistis untuk dicapai? Sebetulnya ya tadi tergantung berbagai faktor ya. Realistis mungkin tidak dalam waktu 2-3 tahun menurut saya. Karena mungkin 2-3 tahun kita menyasar sekitar 6% atau di atas 6% ya dalam 1-2 tahun ke depan. Kita juga mesti melihat ada tantangan struktural dalam negeri terutama. Kemudian juga perlambatan global juga berpengaruh ya terhadap tadi kan ekspor naik ya. Tapi kan gimana pun juga ekspor tergantung dengan negara lain ya. Dan juga situasi domestik tadi kita akan bicara daya beli masyarakat. Itu 3 hal ya yang kita harus perhatikan untuk bisa memperoleh mencapai target 8% tadi. Oke, lalu kita juga mungkin berkaca dari kondisi ekonomi di sektor real ini juga ya. Karena ini kan juga menimbulkan pertanyaan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, belum tentu otomatis kondisi di lapangan, kesejahteraan masyarakat ini secara merata apakah dirasakan. Anda melihat bagaimana sebetulnya pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya tinggi di angka, tapi juga bisa memastikan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat ini juga bisa tercapai? Kalau kita melihat ya, Mbak ya, pertama kita kan harus melihat budaya masyarakat kita ya. Untuk bisa pertumbuhan ekonomi itu mencapai bawah, tidak hanya berupa suntikan dana pemerintah ya, seperti Menteri Keuangan yang lakukan beberapa waktu lalu ya, tapi juga peran serta masyarakat. Peran serta itu gimana? Peran serta dalam memanfaatkan peluang tadi. Kalau kita lihat, nanti mungkin kita bisa bahas ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kebanyakan konsumtif. Nah, artinya masyarakat kita biasanya pembeli bukan produksi. Padahal untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi perlu masyarakat yang produktif kan. Dia juga ikut dalam proses produksi. Pertanyaan adalah kemampuannya gimana gitu, kemampuan masyarakat untuk memproduksi. Ya. Kemudian kedua adalah tentu dari sisi kebijakan pemerintah, struktural yang disampaikan di depan tadi ya. Apakah kebijakan pemerintah sudah mendorong nggak masyarakat untuk berproduksi? Karena itu memerlukan perubahan budaya. Budaya perilaku masyarakat sehari-hari yang tadinya beli, dia nggak cuma mikir beli, tapi gimana saya menghasilkan juga gitu buat orang lain. Jadi saling konsumsi kan. Nah ini yang saya kira penting ya. Kemudian juga kita juga melihat peran sektor informal. Nah ini juga perlu didorong nih sektor informal karena mereka meskipun kecil, orang bilang kecil-kecil cabai rawit kan, jualan di mana-mana gitu ya. Gorengan gitu kan, kemudian
mungkin termasuk online juga ya. UKM tadi ya. Itu kan perlu kita perhatikan. Kemudian juga sebetulnya akses ke pelatihan. Supaya dia mampu punya kompetensi gitu. Pengembangan SDM begitu? Betul, karena itu masalah SDM kan, produksi kan perlu skill. Kalau dia nggak punya skill, dia nggak bisa produksi. Nggak bisa melakukan apa-apa, dia cuma beli aja gitu. Beli kan nggak perlu skill. Yang penting dia punya kebutuhan, dia punya duit, dia beli. Gitu. Oke, baik. Dalam beberapa tahun terakhir memang ekonomi kita ini masih didorong oleh konsumsi ya, begitu ya Pak ya. Masih stabil di 5% saja. Sebetulnya 6% saja belum pernah nih tercapai begitu ya. Betul sekali. Nah, Anda melihat sebetulnya selain faktor produksi tadi, apalagi yang perlu didorong? Apakah itu mungkin dari investasi atau mungkin ekspor? Ya, pertama tentu saja investasi ya. Dorong investasi menciptakan lapangan kerja. Tapi investasi ini kan kembali ke struktural tadi kan, perizinan, teman-teman saya misalnya di lapangan melaporkan ada yang dipalakin gitu kan, misalnya ya. Nah, itu contoh kecil barangkali nggak semuanya benar gitu kan. Kemudian juga investasi yang berorientasi ekspor, mendorong tadi tuh pertumbuhan ekspor ya. Karena pada dasarnya gini, rupiah kita kan hari ini saya lihat tadi melemah gitu kan. Nah itu kan sebetulnya peluang karena harga kita menjadi lebih murah. Gitu. Nah sekarang bagaimana memanfaatkan peluang tadi gitu untuk jualan kan? Selama ini pendapatan kita kan dari pajak gitu ya. Padahal negara ini kan juga harus bisa ngejual barang kan. Pertama barangnya dari siapa? Ya dari orang kan, dari masyarakat. Masyarakat siapa? Investor yang bikin pabrik. Kemudian kedua juga harus ada yang beli di sana kan. Harus cocok. Kalau cuma kita bikin nggak ada yang beli, percuma juga. Kita nggak bisa cuma dilempar dalam negeri, orang suruh beli gitu kan. Contoh kayak gitu. Jadi memang harus ada sinkronisasi antara investasi, ekspor tadi ya, dan juga konsumsi masyarakat. Karena pada akhirnya yang akan beli adalah masyarakat. Kalau itu nggak bisa diekspor kan gitu. Oke, baik. Prof, berarti stabilitas makro ini perlu dijaga ya, agar memang benar-benar ingin mencapai target 8% tadi. Betul. Baik, Prof, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates. Anda kembali di Nusantara Economic Updates. Prof Budi, kita lanjutkan kembali. Tadi menarik, kita sudah membahas ya terkait dengan kondisi domestik. Tapi kita lihat mungkin dari situasi eksternal. Ini kan ada tantangan geopolitik juga. Kita lihat pelemahan nilai tukar negara-negara mitra dagang utama Indonesia ini, misalnya seperti China dan Jepang. Ini kan nilai tukarnya melemah. Lalu juga ada tren suku bunga global juga. Apakah ini juga berdampak pada prospek ekonomi ke depannya? Oh iya, pasti. Karena tadi kan kalau kita bicara bahasa pasarnya gitu kan, kita kan jualan ya. Kalau barang mereka lebih murah, ya kita kalah dong. Kedua, kalau mereka bisa memproduksi sendiri gitu kan, ya kita juga bisa jualan. Nah, itu kan dua hal yang sering berkaitan. Ketika mereka mampu menjual lebih murah atau lebih berkualitas gitu ya, otomatis barang kita jadi nggak laku gitu. Kita jualan bagus, tapi mereka udah punya barangnya. Ya udah gimana dong? Kan kita tentu masing-masing negara kan juga berpikir yang sama. Gimana caranya saya produksi sendiri gitu. Sehingga saya nggak harus bergantung pada impor. Kan gitu ya. Nah impor Indonesia kan yang gede kan dari Tiongkok, dari India gitu kan. Dan mereka juga negara-negara bukan negara yang tertinggal. Mereka negara maju gitu kan. Yang sudah berpikir teknologi, apalagi Cina ya. India pun juga udah di mana-mana kan produk teknologinya. Dan saya kira ini mesti dicermati gitu. Nah berarti kita perlu perluasan pasar ekspor. Iya, nggak cuman itu aja ya. Memang pada akhirnya kita harus menyiasati bagaimana pengirimannya, kemudian kebutuhan. Sebetulnya ini kayak bisnis biasa ya. Kita mau jualan, kita punya barang, kita nggak bisa hanya berpikir ini barang kita, mereka mesti beli, nggak bisa. Kita harus juga berpikir kebutuhan mereka apa. Berarti kita mesti cari dong. Kalau kita udah punya barang, apa yang kita punya yang mereka butuhkan, mereka ini siapa gitu. Nah kita mesti cari. Dia perluasan pasar itu karena menjadi suatu keharusan ya, yang barangkali sebelumnya tidak terpikir karena terbelenggu oleh negara-negara besar nih, yang selama ini jadi tradisi Amerika Serikat, Eropa ya, India, Cina ya, karena memang penduduknya banyak ya. Tapi kita juga mesti berpikir alternatif ekspor sehingga lebih sustain. Jadi kita kena jatuh ada. Ya seperti prinsip don't put
all your eggs in one basket. In one basket. Nah, itu sama. Don't export all your things in few countries. So expand to several countries. Jadi kalau ini jatuh, we still have reserve di negara lain. Ada gitu. alternatif, ada diversifikasi begitu Betul. ya? Oke, baik. Betul sekali. Prof, kita mungkin balik ke dari sisi domestik, daya beli masyarakat ini kan juga memang begitu penting karena kan PDB kita didorong oleh konsumsi 50%. Lalu saat ini di tengah meningkatkan inflasi dan kemudian tekanan harga pangan, Anda melihat seperti apa kondisi daya beli kita? Nah, menurut saya daya beli kita memang menjadi terbatas ya. Karena apa? Kan daya beli kan tergantung penghasilan. Ketika orang nggak punya duit, maka dia nggak bisa beli. Pertanyaan adalah lapangan kerjanya ada nggak? Kan kita baca tuh angka-angka PHK ya. PHK di mana-mana, usaha juga banyak beberapa bangkrut gitu ya. Nah ini saya kira harus jadi concern. Gimana caranya kalau kita tahu konsumsi masyarakat itu PDB pertumbuhan ekonomi dengan pada konsumsi masyarakat. Nah gimana cara masyarakat punya duit? Gimana supaya punya duit? Dia harus kerja. Kan gitu kan. Kerja apa? Apakah profesional kayak kita atau dia punya usaha? Di mana dia bisa jual, dapat duit, dia beli kebutuhan mereka gitu. Kalau iklim usahanya nggak diperbaiki, ya tentu satu nggak ada lapangan kerja. Ya, yang kerja sedikit malah makin berkurang. Kedua, iklim usaha nggak diperbaiki, orang nggak bisa usaha. Bayar tokonya mahal. Sebagian mengeluhkan PBB, ya. Sebagian mengeluhkan mereka punya alat transportasi, STNK, perpanjang yang makin meningkat atau yang terasa mahal. Sebagian saya ngomong, Pak bisa nggak sih 1-2 tahun itu di skip aja dulu lah PBB-nya, biar kita juga punya duit gitu buat berusaha, buat bangkit kembali. Karena COVID ini kan belum lama loh, ya kan 2023 mereka habis jatuh kan. Sekarang keadaan seperti ini, bagaimana bisa bangkit kalau tidak ada sebutlah insentif pemerintah ya, seperti itu. Insentif kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga memiliki berbagai program ya yang ingin mendorong ekonomi kerakyatan. Betul. Kemudian juga ada koperasi Merah Putih. Anda melihat seperti apa sejauh ini perkembangannya? Sebetulnya ide-idenya itu ide yang sangat baik ya karena merakyat. Cuman yang menjadi concern adalah realisasinya. Realisasi. Iya, karena selama ini kalau namanya ide kayaknya kita udah banyak deh ya. Tapi yang penting ada realisasinya gimana gitu. Bagaimana koperasi itu nggak cuma koperasi. Saya kira masyarakat itu sudah khatam soal koperasi, udah hafal koperasi kayak apa ya. Kita semua tahu koperasi. Pertanyaan adalah bagaimana koperasi bisa berprestasi kan? Manajemennya, sistem produksinya, nggak cuma simpan pinjam yang ada bukan simpan tapi pinjam aja. Lalu koperasinya bangkrut karena duitnya dipinjam terus gitu. Nah ini harus dipikirkan juga ya untuk meningkatkan. Kalau konsep koperasi karena bagus sekali karena memang koperasi itu kan sifatnya bareng-bareng kan ya. Yang produktif dia dapat lebih banyak gitu kan. Benar-benar people base gitu. Nah, tapi kuncinya kan manajemen. Gitu. Manajemen koperasi gimana gitu. Kemudian bagaimana juga Prof melihat ya peran BUMN kemudian juga Danantara nih dengan sektor swasta nasional dalam menciptakan ekosistem bisnis saat ini di Indonesia. Karena yang terbaru kita juga dengar ya Prof bahwa ada rencana merger antara Grab dan Goto. Apakah ini akan mendorong lagi kemajuan ekosistem digital di Indonesia atau justru Prof ada sudut pandang lain? Nah, saya kira Danantara merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang besar sekali gitu ya. Cuma memang di dalam BUMN sendiri kan berbagai masalah harus dibereskan juga ya. Presiden Prabowo mendorong hilirisasi. Hilirisasi itu kan nggak cuma butuh modal. Modal Danantara punya. Kompetensi punya nggak? Yang tadinya biasa memproduksi, misalnya kelapa sawit, batu bara, sekarang suruh bikin pabrik. Nah bisa nggak tuh? Untuk itu punya kompetensi nggak? Kalau modal, oke lah bisa dicari dengan pinjaman. Tetapi gimana kemampuannya? Kemampuan memproduksi dulu nih. Tadi saya sampaikan kan, masyarakat kita kan budayanya adalah konsumsi gitu ya, beli gitu. Nah sekarang harus diubah menjadi produksi, berarti harus ada skill, harus ada teknologi. Nah itu supaya jalan, itu tahap pertama tuh, bisa bikin dulu deh, satu. Kedua, habis bisa bikin, bisa jual. Kalau bikin doang nggak bisa jual, wah repot. Saya lihat beberapa BUMN itu, ada yang sudah bisa bikin, tapi nggak ngerti jual. Cuman bikin, akhirnya bingung jualnya tuh nggak laku. Akhirnya mangkrak, jadi tinggi stoknya gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Oke. Baik, mungkin masih terkait dengan isu hangat terkait dengan rencana merger Grab dan Goto ini ya Prof. Karena kan memang selain dampak
yang positif untuk kemajuan ekosistem digital di tanah air, tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah mungkin ada dampak dari sisi PHK di sini. Dan terlebih kita tahu pekerja-pekerja di sektor ini merupakan sektor informal. Anda melihatnya seperti apa? Yang pertama, kalau kita bilang ya, dan banyak orang bilang, Goto, Grab, dan juga perusahaan-perusahaan taksi lah ya, kendaraan itu adalah savior katanya. Orang dipecat, ada yang udah bangkrut, daftar sebagai taksi, cuman training sehari 2 hari jalan. Jadi Gojek, dia punya motor ataupun nggak perlu punya motor, dia jalan. Jadi paling tidak ada penghasilan. Inilah harapan para pencari kerja untuk memperoleh duit buat belanja gitu kan. Saya kira itu memang harus selama ini kita juga tahu bahwa mereka tuh aktif di dua-duanya, ya kan. Grab, Goto, pokoknya ada duit lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan harusnya efisiensi itu kan bisa, penggabungan bisa mengefisienkan. Iya. Yang tadinya biaya-biaya nggak perlu sehingga ada selisih, ya kan. Selisih itu diberikan kepada driver, rider ya, pengemudi gitu ya. Jangan diambil perusahaan kayak gitu. Karena mereka yang butuh kan ini nih. Nah, efisiensi pasti akan terjadi, mungkin right sizing sebutnya, bukan downsizing ya. Baik. Sebetulnya sektor informal itu seberapa besar kontribusinya di industri ketenaga kerjaan secara angka? Dan bagaimana sebetulnya, karena kan Indonesia kalau kita lihat saat ini sepertinya jumlah pekerja di sektor informal itu lebih banyak jauh lebih banyak sektor formal. Yeah. Kedepannya yang mungkin ingin dicapai yaitu transisi peralihan dari sektor informal ke formal itu. Bagaimana, Prof? Sebetulnya kalau sektor informal itu banyak sekali ya. Kalau secara jumlah itu barangkali 80-an% ya. Jumlah pekerja loh ya. Kalau mungkin kontribusi rupiah, ya saya kira mungkin 50-60 ya, kurang lebih. Nah, untuk menjadi sektor formal, mereka perlu kedisiplinan. Karena sektor informal itu kan ada flexibility, ada leniency, ya kan. Misalnya jualan, kan dia bisa buka kapan aja. Kalau lagi malas ya nggak buka. Dia pengen pulang kampung, dia pulang kampung. Kalau jadi sektor formal kan nggak bisa begitu. Ada orang datang, loh kok tutup rumah makan restonya, apalagi pulang kampung nggak bisa begitu kan. Nah, ya saya kira pertama orang-orangnya juga harus dididik menjadi atau biasa menjadi pekerja sektor formal yang ada tata aturannya gitu, yang ada governance-nya, yang nggak bisa dia mau pulang kampung ambil duit terus pulang kampung gitu kan, nggak bisa kan. Ini formal kan berarti ada governance-nya. Nah, itu juga perlu diperhatikan tuh. Kalau skill saya kira mereka sudah punya gitu ya, perlu ditingkatkan, tapi kedisiplinan, governance gitu ya, supaya apa? Supaya trust orang. Ya kalau kita ke resto kan, dia bilang jam 9, ya jam 9 dong. Nggak ada alasan dia pulang kampung atau apa gitu. Baik, terakhir mungkin Prof, kebijakan ataupun insentif pemerintah apalagi yang diperlukan agar memang target pertumbuhan 8% ini bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan, dan yang pastinya pertumbuhan ini bisa terasa hingga lapisan bawah masyarakat. Singkat saja, Prof, seperti apa? Ya, pertama kebijakan pajak. Ya, setuju Pak Purwin mengatakan jangan kejar 2 taat, tapi itu kan tetap harus bayar gitu kan. Nah, gimana memberikan insentif kepada golongan tertentu? Tadi kayak PBB saya sampaikan ya. Kemudian tadi mungkin beberapa orang membutuhkan transportasi, Gojek, Goto kan, STNK. Coba di-free-kan umpamanya kan. Maybe pemerintah nggak kehilangan terlalu besar ya, tapi itu kan bisa mendorong daya beli gitu loh. Baik. Gitu. Baik Prof, terima kasih. Tentunya kita lihat ya bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% aja kita harapkan tidak hanya sekedar ambisi, tapi juga fondasinya yang perlu diperkuat lagi agar masyarakat semuanya bisa merasakan. Baik, terima kasih Profesor Budi Sucipto, Ekonom Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sehat dan sukses selalu, Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.